Halo, balik lagi di channel Iqbal Als YouTube. Hari ini saya lagi bawa mobil seri 2, 218 F45. Mobil ini unik banget. Di Indonesia sangat-sangat jarang. Tapi kalau di luar negeri, kayak di Singapura, Vietnam, itu banyak banget mobil ini. Mobil ini tuh jadi apa ya? Jadi salah satu pilihan idola buat buat mereka lah gitu. Tapi di Indonesia tuh jarang. Kalau di Indonesia tuh orang lebih tertariknya beli ke F48. Nah, sebenarnya F45 ini sama F48 ini sebenarnya, hampir-hampir sama, cuma bedanya di ground clearance-nya F48 itu lebih tinggi, F45 ini lebih rendah. Dan bentuknya, kalau dari segi bentuknya F45 ini memang lebih seperti mobil jazz ya. Jadi bagasinya itu atau bagian belakangnya itu lebih terpotong gitu. Jadi nggak panjang kayak F48. Tapi secara overall dari interior semua hampir-hampir sama. Tuh, kalau lihat hampir-hampir sama kayak F48 gitu. Oke, hari ini saya akan ngebahas masalah BMW F45 ini yang unik banget, 218 3 silinder. Ini kalau driving experience saya, setirnya enteng banget. Setirnya enteng banget tuh. Jadi kayak driving experience-nya seperti kayak bukan mobil BMW yang karakteristiknya lebih berat, tapi memang udah kayak F series itu kan memang udah EPS, electric power steering, jadi lebih enteng. Mobil ini tuh front wheel drive, enteng dan karakteristik driving experience-nya ini kayak mobil Jepang gitu. Dan kompresinya mobil ini juga rendah. Jadi untuk tingkat resiko kalian slik-slik oli atau bocor-bocor oli itu atau radiator bocor itu persentasenya bisa bisa lebih sedikit, resikonya bisa lebih sedikit daripada mobil BMW yang lain. Kalau secara overall ini bisa menjadi pilihan buat kalian kalau kalian punya budget harga 250 juta something gitu, itu kalian bisa jadi pilihan. Kurangannya mobil ini kalau menurut saya sih cuma satu ya, ini pajaknya lebih mahal dari F48 walaupun tahunnya sama nih, sama-sama tahun 2015. Kalau F48 kan kurang lebih sekitar 7 jutaan ya, 7 komaan lah. Nah, kalau ini tuh pajaknya bisa sampai 8 sampai 9. Jadi selisihnya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Uniknya dari yang lain, saya suka mobil ini karena nggak kelihatan kayak BMW banget gitu. Jadi kali juga pengalaman saya ada orang suka nanya, "Mas, ini BMW apa ya? Kok baru pertama kali lihat?" Nah, itu kan enak gitu, unik gitu. Unik tapi keren, tapi BMW. Kan jarang-jarang gitu lah. Kalau dari segi interior ini sama, hampir sama semuanya kayak F48 tuh. Dari kemarin saya pakai ini. Konsumsi bahan bakarnya 111. Wow. Ini tuh kalau kalian lihat, dan mobil ini kilometernya baru 64.000. Terus dari setiap pintunya ini dia tuh memiliki ambient slide, dan dia ada 3 ambient slide-nya. Bergaris ini ambient slide-nya, terus di bawah sini juga ada, dan di bawah sana juga ada. Nah, jadi dari setiap pintunya tuh ada 3 ambient slide, dan ini bisa diganti-ganti kalian mau tipikal sport atau tipikal klasik. Kalau tipikal klasik itu dia warna merah, kalau sport itu putih dia warnanya. Nah, kalian bisa ganti di iDrive-nya, di settingan iDrive. Itu yang pertama, dan yang kedua, mobil ini sudah power back door. Jadi di bawah sana ada tombol untuk power back door untuk bagasi belakang, kayak power window dan segala macam, itu semuanya ada di sentral sebelah kanan. Sama central lock-nya ada di sini, unlock dan lock. Terus kapasitas audionya juga bagus karena sudah ada speaker di atas, speaker tuh ada speaker lagi. Terus di bawah jok saya ini yang saya dudukin ini ada power subwoofer-nya juga. Ini sudah dilengkapin juga dengan auto light. Nah, dia kalau misalkan pas lagi masuk terowongan dia tiba-tiba nyala. Nah, itu karena saya settingnya auto light. Ini kayak gini. Nah, tuh auto light, jadi dia otomatis sendiri. Dan ada auto wipe. Hujan, dia langsung tiba-tiba nge-wipe sendiri gitu. Tergantung dari speednya ke curah hujannya. Jadi kalau curah hujannya banyak banget, pasti wipingnya pasti lebih cepat. Terus ada wiper belakang juga. Di tombol setir sebelah kanan ini untuk kontrol audio. Jadi kayak Bluetooth, untuk Bluetooth telepon, terus ada untuk volume. Terus untuk kita mau ganti radio atau multimedia lah, ganti track atau apa segala macam, ini sebelah kanan. Dan semua pengontrolannya ada di sini untuk audionya. Sebelah kirinya ini hanya untuk limit kecepatan kita. Jadi kalau saya pencet tuh, nah tuh ada hijau-hijaunya tuh lihat.
setting. Jadi kalau kita mau kecepatan maksimal 100, kita tinggal setting aja limit 100. Di sini ada layar iDrive. Layar iDrive-nya memang lebih kecil daripada yang lain ya. Nah, tapi sih sama lah ya, sama kayak 48 nih sama. Nanti kita bandingin deh. Saya juga ada di showroom tuh ada 48. Saya suka mobil ini itu ya, kompartemennya banyak karena kan BMW itu kan sangat pelit ya dengan tempat-tempat kompartemen tuh. Tempat-tempat cup holder atau apa tuh sangat pelit banget. Nah, tapi kalau ini tuh banyak banget. Ini buat tempat gelas dan oh ya ini juga udah kilas ya. Tuh. Saya suka taruh sini. Terus di sini ada armrest yang bisa dibuka juga tuh. Sini ada glove box. Terus di setiap door trimnya pun juga dia punya kompartemen untuk penyimpanan barang di bawah tuh untuk atau minuman itu lumayan besar tuh. Nah, ini masih ada lengkap manual book, service book, kunci serepnya masih ada. Terus di sini juga bangkunya, joknya di sini aja deh. Ini sudah extend leg. Ini bisa dimaju mundurin extend leg dan joknya elektrik. Jok pun elektrik dan ada memorialnya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai saya nomor 1, terus nanti istri saya nomor 2 gitu-gitu. Nah, ini tinggal kita pencet aja gitu. Tapi secara overall driving experience saya suka mobil ini karena memang satu irit. Saya suka dengan BMW yang irit. Di F-Series menggabungkan antara mesin yang di kapasitas silindernya dikecilin, 4 silinder atau 3 silinder tapi ditambahin turbo. Jadinya lebih irit. Ruang belakangnya lega. Mobil keluarga yang kalau saya kan selalu berempat, anak saya masih SMP sama SD. Pokoknya cukup muat banget dan bagasinya juga power back door, lega juga. Selain dari joknya, kulit dari joknya tuh kayak gini teksturnya. Dia sebenarnya agak meluk ya. Ini agak meluk nih yang kalau saya rasain tapi kan susah ya saya kamerain. Ini sebenarnya agak meluk nih dari sisi pinggangnya kanan kiri. Dan ini bisa dikontrol juga secara elektrik. Jadi dia penekukannya ininya tuh bisa dikontrol secara elektrik untuk masuk ke dalam atau keluar. Pembahasan singkat tentang F45, jadi kalian bisa jadi optional kalau misalkan kalian punya budget 250 gitu, kalian udah bisa dapat mobil kayak begini dengan kilometer yang bagusnya sekitar 200 kecil gitu, tapi kilometernya udah 100.000, ada yang 90.000 gitu-gitu. Masalah pilihan mau yang murah atau yang mahal atau yang gimana segala macam gitu-gitu. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi cari BMW bisa masuk ke Instagram saya atau nonton YouTube saya, atau selalu saya di Instagram saya pun ada nomor kontak saya dan di YouTube pun selalu ada nomor kontak saya. Jadi untuk teman-teman yang lagi cari BMW, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.